Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 26 Juni 2026, bergabungnya Goodluck Harper Bell. Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatian terhadap pendidikan dalam gereja Advent mulai tumbuh sejak tahun 1850-an. James White pernah menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dibiarkan tanpa arah, berkeliaran tanpa bimbingan, karena pikiran yang kosong mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Berbagai upaya untuk mendirikan sekolah Advent sempat dilakukan di beberapa tempat seperti di Box Bridge, di New York, dan Battle Creek di Michigan. Namun usaha-usaha awal itu belum berhasil. Bahkan pada tahun 1861, James White mengakui bahwa usaha untuk mendirikan sekolah di Battle Creek akhirnya harus dihentikan, meskipun kondisi awalnya cukup menjanjikan. Selama beberapa tahun setelah itu, pendidikan tampak bukan menjadi prioritas utama dalam Adventisme. Hingga kemudian muncul sosok Goodluck Harper Bell yang membawa perubahan penting. Bell pertama kali datang ke Battle Creek pada musim dingin 1866 sampai 1867 saat ia berusia 34 tahun. Ia awalnya hanya menemani seorang temannya yang menjalani perawatan di Institut Reformasi Kesehatan yang baru berdiri. Pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam sehingga ketika ia sendiri membutuhkan perawatan, ia kembali ke tempat yang sama. Yang membuat pengalaman itu semakin bermakna adalah pertemuannya dengan seorang pasien lain bernama Osborne, seorang Advent. Setiap malam, Osborne berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Bell, bahkan ketika ia mengira Bell telah tertidur. Ketulusan doa itu menyentuh hati Bell, hingga akhirnya ia menerima iman Advent. Sebagai bagian dari proses pemulihannya, Bell juga terlibat dalam aktivitas fisik di luar ruangan. Ia bahkan diminta membantu menggergaji kayu untuk kebutuhan penerbitan Advent di sekitar tempat itu. Dari pengalaman sederhana ini, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Di tempat yang sama, Bell bertemu dengan Edson White, putra James White. Ketika mengetahui bahwa Bell adalah seorang guru, Edson mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pelajaran tata bahasa. Namun Bell menjelaskan bahwa jika diajarkan dengan cara yang benar, pelajaran itu justru bisa menjadi sangat menarik. Percakapan sederhana itu membuka jalan baru. Tidak lama kemudian, Bell mulai mengajar di sekolah gereja Battle Creek. Pada tahun 1872, General Conference mengambil alih sekolah tersebut, menjadikannya cikal bakal sistem pendidikan Advent yang terus berkembang hingga ke seluruh dunia. Dari awal yang kecil dan sederhana, lahirlah jaringan pendidikan yang luas. Bertahun-tahun kemudian, sistem ini berkembang menjadi ribuan sekolah dan institusi pendidikan di berbagai jenjang di seluruh dunia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat bekerja melalui cara-cara yang sederhana dan melalui orang-orang yang mungkin tidak kita duga. Jika ia dapat memakai seseorang seperti Osborne untuk menjangkau Bell, maka ia juga dapat memakai kita, asal kita bersedia dipimpin olehnya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua, merasalah kami akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau telah jaga lindungi kami supaya malam istirahat bangun pagi ini, kembali kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan berkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.